Presiden Prabowo Subianto marah besar kepada PDIP yang selalu menyudutkan Bapak Jokowi, Joko Widodo. Apakah ini pertanda bahwa PDIP akan hancur? Nah, ini masalah perpolitikan nasional. Segala kemungkinan bisa terjadi. Yang kemarin rakyat jelata bisa menjadi penguasa, yang saat ini menjadi penguasa mungkin besok lusa akan bisa menjadi rakyat jelata lagi. Posisi bergening politik di pemerintahan kita, di negara kita, ini Masya Allah sulit untuk konstan, untuk stabil. Jadi perubahan politik sangat cepat sekali. Yang kemarin Pak Jokowi mesra dengan Bu Megawati, karena memang Pak Jokowi itu adalah kader PDIP. Tiba-tiba sekarang saling tunjuk menunjuk, saling serang menyerang. Nah, ada suatu pertanyaan nih. Mengapa Bapak Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto marah-marah ketika ada kader-kader PDIP selalu menyudutkan Jokowi? Pertanyaannya, mengapa Pak Prabowo marah-marah ketika ada para kader PDIP yang selalu menyudutkan Pak Jokowi? Apakah karena Pak Prabowo merasa utang budi pada Pak Jokowi? Ini kan suatu tanda tanya, seperti teka-teki begitu. Mengapa sih Pak Prabowo harus marah besar ketika ada kader-kader PDIP yang selalu menyudutkan Pak Jokowi? Sehingga rakyat ini bertanda tanya besar. Apakah karena Pak Prabowo merasa utang budi pada Pak Jokowi atau bagaimana kok sampai begitu? Ataukah karena memang PDIP yang keterlaluan kepada Pak Jokowi? Atau karena apa kira-kira? Nah, para netizen seluruh rakyat Indonesia kan sekarang ini zaman canggih, sudah bebas melihat berita, sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa memberikan komentar kira-kira faktor apa yang menyebabkan Pak Prabowo Subianto marah-marah ketika ada kader-kader PDIP yang selalu menyudutkan Jokowi. Nah, sebenarnya bukan hanya kader PDIP doang ya yang menyudutkan Jokowi itu. Sehingga kalau ini dikatakan apakah itu sebagai pertanda bahwa PDIP akan hancur, ya wallahu ta'ala alam biswab. Hanya Allah lah yang mengetahui pada kebenarannya. Hanya saja kalau saya pribadi begini, mengapa Pak Prabowo jika diberi saran, ini kan banyak sekali yang menjadikan saran nasihat agar Pak Prabowo sebagai seorang Presiden Republik Indonesia segera mandiri gitu. Mandiri artinya itu nggak terikat dan tidak tergantung oleh siapapun, tidak berada di bawah bayang-bawang Pak Jokowi. Karena banyak sekali orang yang menilai, menganggap, melihat begitu bahwa Pak Prabowo ini masih di bayang-bayangnya Pak Jokowi. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa ya memilihnya Prabowo, rakyat milih Prabowo, tetapi rasanya rasa Jokowi. Seperti rakyat memiliki candaan, belinya Pertamax tapi ternyata dapatnya Pertalite. Milihnya Prabowo tapi dapatnya rasa Jokowi. Nah gini, oleh sebab itulah ini juga menimbulkan pertanyaan tanda tanya besar, mengapa Pak Prabowo sampai bisa seperti itu. Nah, kalau saya lihat nih, Pak Prabowo setiap diberikan saran atau nasihat agar segera mandiri, tidak berada di bawah bayang-bayang Jokowi, maka Pak Prabowo justru seolah-olah menuduh para orang-orang yang memberi saran itu ingin mengadu domba atau memecah belah. Kan berapa kali Pak Presiden Prabowo Subianto itu ya mengeluarkan statement bahwa kita nggak boleh diadu domba, kita nggak boleh diadu pecah belah. Ya benar, seorang presiden ya harus menjaga persatuan dan kesatuan. Nggak boleh kita diadu domba, kita tidak boleh dipecah belah, itu benar. Tetapi masalahnya kalau itu berkaitan dengan, mohon maaf nih ya, permasalahan Jokowi, ini kan menjadi tanda tanya besar.
Jadi seluruh rakyat Indonesia itu tanda tanya besar, apakah benar Pak Prabowo ini tidak bisa mandiri berdiri sendiri atau bagaimana? Nah, banyak rakyat yang spekulasi pemikirannya spekulasi. Cobalah Gibran itu seandainya misalnya nih dimakzulkan. Nah, kemarin kan Pak Prabowo tatkala capres, calon presiden, cawapresnya kan Gibran, jelas nih. Bahkan Gibran itu bisa lolos untuk menjadi calon wakil presiden. Itu kan undang-undang yang diperkosa kan. Jadi undang-undang yang diperkosa agar mengikuti selera kan, selera usianya Gibran. Ini sebenarnya ya nanti akan ada karma gitu. Ya sebenarnya gitu. Karena menurut sejarah secara panjang, kami kan membaca sejarah ya. Mana saja ada seorang pemimpin atau raja yang aki-aki, gigi mongso kalau menurut Jawanya. Gigi mongso dengan cara membuat ulah undang-undang aturannya yang dipermainkan, maka akan suatu ada karma. Nah, mohon maaf ya, Gibran itu kan tatkala menyalonkan diri menjadi calon wakil presiden, itu kan gigi mongso. Gigi mongso itu ya, kalau ada kaidah usul fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man istajala syai'an qabla awanihi. Siapapun yang menyegerakan sesuatu sebelum datang saatnya, temponya, qabla awani uqiba bihirmani, maka dia akan disiksa dengan pencegahannya. Man istajala syai'an ya qabla awanihi maka uqiba bihirmani. Nah, di dalam kaidah Jawa juga ada gigi mongso. Gigi mongso itu akan mendapatkan siksaan. Orang yang buru-buru mendapatkan sesuatu dengan cara memanipulasi hukum, itu suatu ketika akan ada karma, akan ada balasan. Nah, kalau karma itu yang menimpa pemimpin, rakyat ikut merasakan semua. Jadi rakyat ikut merasakan penderitaan. Nah, pertanyaannya, apakah Pak Prabowo ini tidak bisanya dia mandiri, independen betul-betul karena gara-gara merasa utang budi? Dia ya menjadi presiden kan, cawapresnya kan Gibran, nah kan gitu. Berkali-kali kan Pak Prabowo ini kan mencalonkan diri sebagai presiden, kalah terus. Ya kalah terus, tapi beliaunya kan seorang petarung handal, walaupun kalah sampai beliau usia tua. Akhirnya politik diputar, ya kan diputar. Awalnya Pak Prabowo itu selalu bermusuhan dengan Jokowi dalam Pilpres. Tiba-tiba kemudian Pak Prabowo menjadi menterinya Jokowi, tiba-tiba Pak Prabowo bergandengan dengan Gibran dan seterusnya. Ini kan politik Indonesia yang tidak stabil, yang labil gitu, yang mudah terombang-ambing oleh keadaan. Oleh sebab itulah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan negara kita ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin.